Kalau tadi dikatakan adiknya nggak berbakti, adiknya tipikal orang yang suka nyusahkan orang tuanya, orang kafir ada yang Allah kasih kekayaan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya adik ipar yang luar biasa beruntung. Allah sangat memudahkan dia dengan semua urusannya. Beli rumah cash, beli mobil cash, sekolah S2, dapat beasiswa, dan kehidupannya berkecukupan. Padahal sifat-sifatnya dia tidak mencerminkan anak solehah. Karena sering berantem dan menentang kedua orang tuanya. Dan kalau berantem, pasti orang tuanya menangis dan curhat ke saya. Sedangkan suami saya adalah anak yang sangat soleh. Ketika orang tuanya operasi dan semuanya biaya ditanggung olehnya, ketika ibunya sakit juga dia rela cuti dari kantor hanya untuk menjaganya dan selalu memenuhi kebutuhan berobat untuk ibunya. Padahal suami saya ini tipe yang paling anti cuti kantor dan selalu berbakti dengan orang tuanya, apalagi ibunya. Semua perkataan orang tua selalu diikuti dan sering terjadi perbedaan pendapat dengan saya istrinya, tapi saya sering mengalah. Kenapa Allah belum memberikan suami saya ini kemudahan seperti adiknya ya Ustadz? Sampai sekarang pun rumah belum punya, masih menumpang di mertua, mobil punya walaupun dulu belinya nyicil dan sekarang sudah lunas. Apa kiranya amalan saya dan suami saya masih kurang ya Ustadz? Kadang saya merasa kenapa Allah belum berikan kami kemudahan padahal kami sudah mengikuti semua amalan baik perintah Allah. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita perlu merubah cara pikir kita. Pola pikir kita. Dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Kalau tadi dikatakan adiknya nggak berbakti, adiknya tipikal orang yang suka nyusahkan orang tuanya, orang kafir ada yang Allah kasih kekayaan. Nggak beriman sama sekali. Bahkan na'udzubillah dia udah narkoba, kerjanya mungkin nipu ini itu, kaya. Dimudahkan urusannya. Kenapa? Karena memang dunia ini di sisi Allah tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat. Sehingga jangan sampai kita ini menjadikan bangkai kambing yang cacat itu sebagai tolok ukur kecintaan Allah kepada hambanya. Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayangin 13 tahun di Mekah, sebagian sahabatnya dibunuh, beliau pernah diboikot, 3 tahun diboikot sampai makan daun-daunan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah beliau kemudian berpikir bahwasanya ya kayaknya Allah nggak cinta sama aku? Enggak. Bahkan tanda cinta Allah itu adalah tatkala orang ini dikasih ketakwaan kepadanya, diberi keimanan, dia dikatakan tadi berbakti sama orang tua. Ini loh yang anugerah Allah, bukan duit, bukan harta. Yang anugerah Allah itu tatkala engkau bisa berbakti sama orang tua, tatkala bisa membantu orang tua, itu karunia Allah. Maka kita harus melihat dunia ini sesuatu yang hina. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah nggak sukai dan kepada orang yang Allah sukai. Wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi di sini cinta Allah. Bayangin ya. Bayangin harta yang dimiliki oleh adik tadi. Yang dimiliki oleh adik, yang dimiliki oleh orang satu kampung, yang dimiliki oleh orang satu Indonesia dengan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih mulia mana? Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Bagaimana dengan kebaktiannya kepada ibunya yang merupakan pintu surga? Maka hendaklah kita sadar bahwa dunia ini Allah bagikan kepada semua orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Cuma manusia kan tadi kepingin.
kepingin lebih, ngelihat ya Allah dia kok punya ini, punya itu, kok ini belum punya apa-apa. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kita kalau sering melihat ke atas itu lupa sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala orang ini kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya nggak bersyukur sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.